Dengan perkembangan zaman, teknologi juga berkembang pesat dan semakin canggih. Para ilmuwan setiap saat berpikir untuk menciptakan yang lebih canggih untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kecepatan adalah hal yang paling sering didengung-dengungkan pada setiap penemuan. Inilah 7 teknologi cepat yang membantu manusia. Kegiatan surat menyurat sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Surat digunakan untuk menyampaikan informasi, baik yang bersifat pribadi maupun untuk kepentingan kelompok atau masyarakat luas. Pengirimannya dilakukan dengan beberapa cara yang sangat unik, yaitu dengan cara memasukkan surat ke dalam wadah yang mengapung, kemudian dihanyutkan di air sungai atau laut. Ada juga menggunakan merpati untuk mengirim surat, namun kedua cara ini masih dipertanyakan keakuratannya. Menurut catatan sejarah, merpati-merpati pos sudah melalui pelatihan dulu sebelum dipercaya membawa surat penting. Tahun 14 Masehi, Kerajaan Romawi mulai membangun jalur pos khusus yang lebih maju dengan cara estafet atau bergantian. Masing-masing stasiun berjarak sekitar 273,5 km. Di stasiun ini ada petugas-petugas yang meneruskan pengiriman surat dari satu stasiun ke stasiun lainnya hingga sampai ke tujuan. Tahun 1122, bangsa Cina sudah mulai melakukan pengiriman surat secara estafet seperti bangsa Romawi. Namun masih dengan cara sederhana, dengan menempatkan petugas dari satu titik ke titik lain yang berjarak 14,5 km. Pada abad ke-13, bisnis di Eropa sudah mulai berkembang. Para pengusaha mulai membangun perusahaan jasa pengiriman surat atau dokumen. Jarak pengirimannya semakin jauh dan luas karena sudah menggunakan transportasi darat, laut, dan udara. Ditemukannya internet membuat pengiriman surat jauh lebih cepat. Dari yang waktunya bisa berhari-hari sampai berbulan-bulan. Sekarang surat melalui surat elektronik atau email bisa sampai dengan satu klik saja. Dalam hitungan detik, surat kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Transportasi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Sejak zaman purba, manusia sudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pada saat berpindah, transportasi mulai dikerjakan, namun pada awalnya, transportasi masih menggunakan kaki manusia sendiri. Seiring dengan berkembangnya kehidupan, manusia mulai menggunakan hewan untuk mengangkut barang-barang dari satu tempat ke tempat lain. Hewan-hewan yang digunakan antara lain kuda, keledai, unta, dan gajah. Di antara hewan-hewan ini, yang paling cepat adalah kuda. Dia bisa berlari sambil membawa seorang manusia dengan kecepatan 75 km per jam. Namun jika beban yang dibawa banyak, kecepatannya akan berkurang. Alat transportasi kemudian berkembang sejak ditemukannya roda pada tahun 3500 sebelum Masehi. Manusia mulai membuat kereta kuda untuk mengangkut barang dan orang. Kecepatannya bisa 75 km per jam atau lebih. Semakin banyak kuda yang mengangkut kereta, semakin bertambah kecepatannya. Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia, transportasi yang lebih cepat pun diperlukan. Pada 1804, lokomotif uap pertama ditemukan oleh Richard Trevithick. Kecepatan lokomotif ini 150 km per jam. Lokomotif ini mampu mengangkut beberapa gerbong yang diisi oleh barang dan manusia. Sejak ditemukannya lokomotif, transportasi darat semakin maju dan berkembang pesat. Sekarang ini, teknologi kereta lokomotif uap digantikan dengan teknologi kereta listrik yang semakin hari diciptakan semakin cepat. Kereta listrik tercepat di dunia saat ini adalah JR Maglev MLX-01 buatan Jepang. Kecepatannya bisa mencapai 581 km per jam. Senjata merupakan alat yang bisa menimbulkan luka, baik secara fisik maupun secara mental. Senjata sudah digunakan manusia sejak zaman purba, mulai dari kampak, pisau, dan panah. Pada waktu itu belum ditemukan logam, jadi senjata dibuat dari batu dan kayu.
Karena terbuat dari batu, senjata yang digunakan, kecepatan dan kekuatannya untuk mematikan masih lemah. Ketika logam ditemukan, semua senjata mulai dibuat dengan lebih akurat ketajamannya. Mata panah dibuat dengan logam yang berbentuk runcing, sehingga kecepatannya semakin bertambah dan langsung tepat sasaran. Senjata mulai semakin canggih ketika teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang. Manusia mulai menciptakan senapan laras panjang dan pistol. Kedua senjata ini merupakan yang paling cepat dari senjata-senjata tradisional zaman dahulu. Senapan dan pistol pun selalu mengalami perkembangan, dari yang hanya berisi peluru hingga sekarang bisa mengeluarkan laser. Laser ini yang paling cepat karena setara dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau 300.000 km per detik. Budaya mencuci sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Ketika manusia sudah mengenal sandang untuk menutupi aurat, manusia sudah melakukan kegiatan mencuci agar pakaian bisa dipakai kembali. Dahulu kebanyakan wanita mencuci di sungai dengan menggunakan arus sungai untuk membersihkan kotoran yang menempel di pakaian, lalu menggunakan ranting pohon untuk menjemur pakaian agar kering. Pada abad ke-16, masyarakat Eropa sudah membuat sabun dari lemak, abu, dan air seni untuk mempercepat kain menjadi bersih. Jadi tidak terlalu menguras tenaga untuk mengucek atau memukul-mukul kain dengan tongkat dari kayu. 2 abad setelahnya, pemerintah Eropa sudah mulai membuat sebuah rumah untuk mencuci agar wanita tidak khawatir pakaian terbawa arus sungai jika mencuci di sungai. Seiring dengan berkembangnya rumah cuci, di beberapa rumah keluarga bangsawan muncul teknologi alat pencuci awal. Pada abad ke-18, Jacob Christian Schaffer dari Jerman dan Henry Sigier dari Inggris menemukan mesin cuci sederhana bagi negaranya. Mesin itu terbuat dari tabung kayu dengan rangka besi. Pada mesin ada tuas yang digerakkan oleh tangan manusia untuk menguras rendaman cucian dalam tabung. Namun noda yang membandel belum bisa dihilangkan dengan mesin cuci ini. Mesin cuci pun mulai diperbaiki hingga sekarang. Dari mesin cuci 2 tabung yang memisahkan fungsi mencuci dan mengeringkan, hingga akhirnya tercipta mesin cuci 1 tabung yang bisa otomatis mencuci dan mengeringkan. Kegiatan mencuci pun tidak lagi menjadi beban masyarakat. Selain lebih cepat, sambil mengoperasikan mesin cuci, seseorang bisa mengerjakan hal lain sehingga menghemat waktu. Teknologi cepat yang membantu manusia lainnya adalah blender. Pada zaman dahulu, menghaluskan bumbu ataupun membuat jus buah dilakukan dengan alat tradisional. Ulekan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghaluskan bumbu. Ulekan yang kebanyakan terbuat dari batu ini masih digunakan hingga sekarang. Selain ulekan, ada juga alu dan lumbung yang digunakan untuk membuat tepung dari beras dan singkong. Semakin maju peradaban manusia, waktu menjadi lebih berharga setiap detiknya. Sehingga untuk menghaluskan makanan pun membutuhkan alat agar bisa lebih cepat. Penemuan blender telah membantu masyarakat untuk menghemat waktu menghaluskan bumbu, jus buah, maupun bahan makanan lainnya. Blender yang dirancang sederhana kini hampir dimiliki oleh setiap rumah. Walaupun ulekan masih dipakai, blender bisa dijadikan andalan jika seseorang membutuhkan waktu yang singkat untuk membuat makanan. I might have to wait, I'll never give up. Patah tulang karena kecelakaan bisa menghambat manusia dalam beraktivitas. Pada zaman dahulu, penyembuhan patah tulang hanya dengan menunggu tulang pada tubuh sembuh dengan sendirinya. Namun proses ini bisa memakan waktu yang lama sampai berbulan-bulan. Tidak hanya lama, pasien patah tulang juga tidak bisa leluasa bergerak selama proses penyembuhan berlangsung. Teknologi medis kemudian menemukan metode gips yang menjaga tulang yang patah terhindar dari gerakan yang bisa menggeser kembali tulang yang sedang dalam proses penyembuhan. Metode ini memudahkan pasien untuk bergerak, namun prosesnya masih dianggap lama. Tak lama setelah gips, metode menanamkan logam anti karat pun ditemukan. Metode yang dinamakan pen ini membantu merekatkan tulang yang patah sehingga penderita bisa lebih cepat sembuh dan melakukan aktivitasnya.
Namun metode ini harus melakukan operasi kedua kalinya untuk mengambil pen penyangga dari dalam tubuh setelah tulang dinyatakan sembuh. Kekurangan ini membuat ilmuwan kemudian menemukan implan penyangga. Implan ini terbuat dari magnesium yang mampu terurai dalam tubuh. Hampir sama dengan metode pen, magnesium yang ditanam dalam tulang yang patah tidak perlu diambil lagi karena akan terurai pada tubuh. Metode ini dinilai yang paling cepat dan mudah dalam penyembuhan patah tulang. Selain patah tulang, flu merupakan gangguan kesehatan yang dapat menghambat aktivitas manusia. Gejala flu berupa demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat harus secepatnya diatasi. Oleh karena itu, dibutuhkan obat flu yang cepat meredakan semua gejala flu. Kini ada obat flu yang cepat menyembuhkan gejala-gejala flu. Karena menggunakan teknologi baru, teknologi tersebut dinamakan teknologi Absorb Plus. Insa Baru merupakan satu-satunya obat flu yang menggunakan teknologi Absorb Plus sehingga membuat zat aktif dalam Insa Baru larut 2 kali lebih cepat dalam tubuh. Dengan larut lebih cepat, berarti zat aktif tersebut lebih cepat pula diserap oleh tubuh. Dengan demikian, Insa Baru bekerja 2 kali lebih cepat untuk mengatasi flu. Insa Baru kini hadir dengan kemasan baru, formula baru, serta teknologi baru. Hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan obat flu yang baik dan bekerja 2 kali lebih cepat untuk mengatasi flu. Karena semakin tingginya tuntutan aktivitas seseorang di zaman yang serba cepat ini membuat kita tidak bisa berkompromi untuk sakit flu berlama-lama. Semua orang pasti pernah terserang flu dengan gejalanya seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, hidung tersumbat. Umumnya, gejala flu ini akan mengganggu dan menghambat aktivitas kita sehari-hari, sehingga perlu segera diatasi dengan cepat. Tapi kini tidak usah khawatir lagi. Dengan teknologi Absorb Plus yang ada di Insa Baru, semua gejala flu bisa diatasi dengan lebih cepat. Karena Insa Baru bekerja 2 kali lebih cepat untuk mengatasi flu. Kini tidak perlu berkompromi bila sedang sakit flu. Segera siapkan Insa Baru setiap saat. Jadi, untuk cepat sembuh dari sakit flu, segera minum Insa Baru. Insa, solusi jitu atasi flu. Pemirsa, itulah 7 teknologi cepat yang membantu manusia.